Hari-hari ini, di bulan Desember ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh banyak umat manusia di dunia, yaitu untuk memperingati peristiwa Natal. Saudara, untuk mengingatkan pada kita peristiwa tentang kelahiran Yesus yang ada di dunia ini. Itu kita akan belajar beberapa hal kalau kita menyimak, maka kita lihat bahwa kelahiran Yesus itu, Tuhan itu kalau mau pakai seseorang, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita ya. Asal di dalam hidup kita ini ada perubahan. Kita lihat bagaimana silsilah Yesus. Yesus lahir dari keturunan orang berdosa. Itu hal yang pertama, yaitu dari Rahab, seorang perempuan sundal. Tapi Tuhan mau pakai Rahab untuk sebagai salah satu silsilah untuk kelahiran Yesus. Yang kedua kita lihat Daud. Daud juga dilihat bahwa Daud itu bukan kita lihat waktu dia jadi raja, tapi di sisi lain, yaitu waktu kita lihat Daud berzina dan jadi otak pembunuhan Uria, suami daripada Batseba. Ya, kita lihat dua orang ini mempunyai kesalahan yang fatal. Kedua orang ini mempunyai kesalahan yang buruk. Tapi dua orang ini dipakai Tuhan. Karena apa? Detik di mana Tuhan tegur mereka, hidup mereka berubah. Saudara, kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak pernah butuh masa lalu. Tuhan tidak butuh waktu, butuh riwayat hidup kita yang lalu. Tetapi kalau kita ditegur Tuhan dan kita mau berubah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan bisa pakai kita. Dua orang ini mempunyai kesalahan yang fatal, Rahab dan Daud. Salah satunya satu pelacur dan satunya orang yang berzina. Tapi dua orang ini mau berubah. Oleh karena itu, di dalam makna Natal pagi hari ini, kita akan belajar 3P, yaitu yang pertama perubahan, yang dua adalah persembahan, yang ketiga adalah penyembahan, 3P ya. Dan di sini kita lihat bahwa perubahan, kalau hidup kita mungkin hidup kita tuh kurang benar atau ada salah, ayo kita mau sikap yang sungguh-sungguh ada perubahan dalam hidup kita. Biarlah momen-momen Natal ini kita pakai untuk menyelidiki hati kita sehingga kita mau berubah di dalam hidup kita, ada perubahan. Saudara, saya katakan kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak butuh masa lalu kita. Tuhan tidak butuh riwayat hidup kita. Tetapi asal kita mau berubah, maka saya percaya Tuhan bisa lahir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa Yesus itu lahir dari kalangan orang miskin. Ya, ternyata Yesus lahir dari keluarga yang sangat miskin, yaitu Yusuf hanya tukang kayu. Ya, maka orang Yahudi tidak bisa menerima dia, sehingga akhirnya Yesus juga lahirnya juga sangat sederhana di palungan. Waktu Yesus lahir ada banyak saksi yang melihat kelahirannya. Para gembala, orang Majus dari daerah timur. Waktu Yesus lahir bukan orang Farisi, bukan orang Taurat yang menyaksikan. Padahal orang Farisi dan ahli Taurat itu, orang Saduki, itu orang-orang yang belajar kitab suci setiap hari. Mereka cuma belajar, tetapi mereka tidak menghidupi. Mungkin seperti sekarang kita ke gereja, kita belajar firman, tetapi kadang-kadang kita tidak menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Mari dalam peristiwa Natal ini kita mau belajar untuk menghidupi apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti apa yang mau Tuhan kehendaki di dalam hidup kita.
Karena waktu Yesus lahir, eh, mereka tidak bisa diterima bagaimana Yesus dari kalangan orang miskin, ya. Sedangkan yang mereka harapkan yaitu seorang raja yang muncul, ya, dari kalangan kerajaan, dari keluarga kerajaan. Bagaimana orang Yahudi bisa menerima raja lahir dari anak seorang tukang kayu? Karena itu Tuhan sangat tidak bisa diterima. Karena itu Yesus lahir dari seorang yang sangat sederhana, yaitu seorang yang miskin. Saudara, orang Kristen yang benar itu tidak melihat berkat, saudara. Berkat apa yang ada di dalam tangannya tidak akan pernah menggeser hatinya. Karena kita tahu segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Hal yang ketiga yang kita perlu pelajari, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil di dalam hidupmu. Dikatakan di dalam Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, Bethlehem zaman dahulu itu adalah kota kecil dan tidak dilihat orang pada waktu itu. Tapi justru kota kecil itu yang tidak dilihat orang justru dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias. Saudara, makanya jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Mungkin melalui hal yang kecil dalam hidup kita, saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara belajar dari hal kecil untuk apa? Melatih kesetiaan kita. Iman kita bertumbuh dari hal-hal yang kecil. Ingat sebelum Daud diurapi menjadi raja, Tuhan melihat kesetiaan Daud dalam hal yang kecil, yaitu mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Sebelum Daud menghadap Goliat, Daud bilang sama Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing 2-3 orang. Tapi kalau ada satu singa berusaha menerkam kambing domba hambamu ini, maka hamba akan kejar, pegang janggutnya, dan hamba akan bunuh. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan perkara-perkara yang kecil, hal-hal yang kecil, berkat-berkat yang kecil, pertolongan Tuhan yang kelihatannya sederhana, jangan sepelekan. Saudara, kalau kita perkara kecil ada kita sepelekan, apalagi perkara besar, ya. Ibadah itu adalah pelayanan, satu kepercayaan pelayanan. Apa Yesus buat dalam hidup kita? Saudara, waktu kita masih berdosa, dia tetap mengasihi kita. Sampai kita berlutut, sampai kita menyerahkan hidup kita. Saudara, oleh karena itu perhatikan perkara-perkara kecil. Walaupun cuma pertolongan yang kecil, saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ada masalah-masalah kecil yang Tuhan ingatkan. Saudara, itu satu hal yang luar biasa yang perlu kita perhatikan, ya. Jangan cuma perkara besar, ya, tapi yang kecil-kecil yang Tuhan ingatkan waktu kita bangun tidur, ada bagaimana kita merasa badan kita fit, itu perkara-perkara kecil, tapi kita perhatikan, saudara. Kalau kita lihat orang yang tidak mampu, bagaimana hati kita tergerak untuk memberi, itu perkara-perkara kecil. Tapi itu adalah satu latihan kesetiaan kita. Dari perkara kecil, kalau kita setia, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Yang keempat, saudara, ketika orang Yesus lahir, datanglah orang Majus dari timur dan bertanya-tanya. Hal yang keempat yang perlu kita perhatikan, yaitu bertanya-tanya. Saudara, orang Majus ini bertanya-tanya, ya, Matius 2 ayat 2, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, sudah berminggu-minggu mereka bertanya di mana Mesias itu. Ketemu orang mereka tanya, Mesias itu di mana? Terus bertanya-tanya, terus bertanya-tanya. Saudara,
Orang kalau mau bertumbuh, itu cirinya itu selalu bertanya-tanya. Saudara, kita hidup, saudara, kalau kita mau bertumbuh, itu kita perlu bertanya. Saudara, umpamanya, kalau kita mau menjadi orang yang sukses berhasil, tanya bagaimana kepada pengusaha yang sukses, bagaimana rahasianya berhasil. Mau menjadi hamba Tuhan yang baik, yang sukses, saudara. Tanya bagaimana caranya. Tanya bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Tanya bagaimana cara kita melatih iman kita. Terus tanya, mau belajar, mau bertanya. Saudara, kalau detik-detik di mana kita sudah tidak mau bertanya, di situ detik di mana kita tidak mau bertumbuh. Jadi ciri orang yang bertumbuh itu dia tetap mau bertanya. Tidak merasa sok pintar, tetapi terus mau bertanya, bertanya, bertanya. Mau belajar, mau belajar, mau bertanya. Jadi detik di mana kita sudah tidak mau bertanya, di situ detik di mana kita tidak pernah mau bertumbuh. Orang Majus bertanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintang-bintang di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Alkitab berkata bahwa kami datang bukan untuk merayakan, tapi kita untuk menyembah dia. Saudara, hal yang kelima, Natal itu yaitu penyembahan dan mempersembahkan persembahan, saudara. Jadi yang pertama perubahan kita, hidup kita harus dirubahkan, ya. Bagaimana kita dirubahkan untuk kita tetap setia dengan perkara kecil supaya kita mendapatkan dipercaya perkara besar. Hidup kita mau berubah, ada perubahan. Dan yang kelima dikatakan ada penyembahan dan ada persembahan. Ya, banyak orang di dalam waktu-waktu Natal ini tidak menghidupi, ya, dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Saudara, Natal seharusnya menjadi satu kehidupan dalam hidup kita. Boleh kita rayakan, kita bersorak-sorai, kita makan, minum, itu adalah satu menunjukkan sukacita. Tetapi harus ada perubahan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang lebih penting. Ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, berarti sebelumnya mereka ini ada di luar. Karena firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Sebelumnya mereka ada di luar rumah itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka masuk. Saudara, kita sebagai orang percaya, jangan hidup kita ada di luar hadirat Tuhan. Kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau kita di luar hadirat Tuhan, kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu bisa mengubahkan seluruh kehidupan kita. Harta terindah kita adalah hadirat Tuhan, His presence. Oleh karena itu satu hal yang Daud inginkan, walaupun dia menjadi raja, ya, dia mendapatkan segala sesuatu sebagai raja, dia punya segala sesuatu, tetapi tetap yang dirindukan Daud adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini jadikan harta terindah di dalam hidup kita. Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Saudara, kalau kita cuma ke gereja, itu tidak bisa merubahkan hidup kita. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, hidup kita pasti dirubah. Perjumpaan dengan Tuhan
akan merubahkan hidup kita. Di dalam hadirat itu ada kuasa. Ketika mereka masuk, dikatakan firman Tuhan tadi, mereka melihat anak itu, yaitu melihat Yesus. Saudara, melihat Yesus dalam hidup kita ini penting. Karena hidup kita, kalau kita tidak melihat Yesus, maka yang kita lihat adalah persoalan kita, masalah kita. Kalau kita yang kita lihat itu cuma persoalan kita, masalah kita, maka itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Justru akan menjadi masalah kita akan terbelit dan menjadi beban yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat Yesus, saudara, maka kita pandang dia. Firman Tuhan, dari mana datangnya pertolongan? Yaitu dari dia, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, oleh itu lihat Yesus, lihat pertolongannya, lihat kemurahannya, lihat kebaikannya, ya, lihat. Saudara, kita masuk dalam hadiratnya dan kita melihat Yesus. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan. Saudara, inilah spirit inilah yang harus kita punya. Setiap Natal kita harus punya spirit, yaitu sujud menyembah Tuhan. Dan Natal itu bukan setahun sekali, tapi Natal itu biarlah setiap hari ada di dalam hidup kita, menjiwai hidup kita, ya. Dan dikatakan mereka bukan cuma menyembah Tuhan, tapi mereka mempersembahkan. Ada penyembahan, ada persembahan. Orang Majus datang membawa persembahan yang lebih besar, ya, dari isi dompet saudara. Mereka bawa emas, kemenyan, mur, ya. Tapi sebelum mereka memberikan persembahan, yang terlebih dahulu mereka mengadakan penyembahan pada Tuhan. Setelah mereka menyembah Tuhan, mereka memberikan persembahan. Persembahan yang sangat mahal. Tapi di dalam Alkitab kata, sebelum mereka memberikan persembahan, mereka lebih dulu kasih penyembahan. Apa bedanya persembahan dan penyembahan? Persembahan itu urusannya ada di tangan kita. Tapi penyembahan itu, saudara, ada di dalam hati. Urusannya dengan hati kita. Orang Majus tidak hanya urus kasih kemenyan, mur, ya, dan persembahan, tapi orang Majus kasih hatinya, sujud menyembah untuk ketemu Tuhan. Penyembahan itu bukan hal yang sederhana. Itu adalah hadirat Tuhan. Saudara, kalau hadirat Tuhan datang, belum tumpang tangan, orang sakit bisa disembuhkan. Saudara, kehadiran Tuhan itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Saudara, kita lihat kalau Tuhan hadir di dalam firman Tuhan dikatakan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang mati sekalipun dibangkitkan. Yesus ketika ada hadir di tengah-tengah dunia, dia membuktikan bahwa kehadirannya, setiap dia hadir, ada satu perubahan. Di mana dia hadir, ada satu perubahan. Saudara, kita lihat bagaimana perjalanan Yesus sampai pada waktu ketika Yesus diadili, dia harus dipikul salib, ya, sampai di Golgota, dan dia harus jatuh berkali-kali sebelum disalib karena dia dicambuk berkali-kali, dan ada mata pengaitnya, darahnya tercacat di mana-mana, ada daging yang ikut tertarik, sehingga waktu dia pikul salib dia nggak kuat, dia jatuh, dan dia tidak pernah menyerah, dia bangun lagi, ya, diangkat salib lagi, darahnya tertumpah terus demikian, tapi dia taat sampai di kayu salib karena dia tahu tanpa salib tidak ada keselamatan. Kita kadang datang ke gereja tanpa penyembahan, saudara. Saudara, kadang-kadang kita ke gereja, kita sibuk main HP, ya. Kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak taat. Tapi saudara, kita tahu kalau ada orang yang mau mati bagi kita, yaitu Yesus.
Tidak ada orang yang mau mati bagi kita kecuali Yesus. Karena itu hormati dia, berikan persembahan kepada dia, perubahan hidup kita, penyembahan kita, dan persembahan kita. Itu sungguh-sungguh biarlah kita perhatikan. Dia mau pikul salib setia walaupun tubuhnya berdarah di situ. Karena di dalam darah itu ada nama-nama saudara yang berdosa dan yang perlu dia selamatkan dalam hidup kita. Hargai itu semua. Karena itu hidupilah Natal, yaitu ada perubahan dalam hidup kita. Ada spirit penyembahan dan persembahan. Mungkin kita tidak bisa mampu memberi seperti orang Majus, tapi yang penting berikan hatimu untuk menyembah dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang ada di Zoom pagi hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh melewati masa-masa Natal ini, mengingatkan, mengoreksi hidup kita, bahwa apakah hidup kita sungguh-sungguh ada 3P, yaitu perubahan. Adakah hati kita ada sungguh-sungguh mempunyai hati yang mau menyembah Tuhan, ada penyembahan kepada Tuhan, yang menjadikan hadirat Tuhan, His presence ada yang satu-satunya yang kita hargai, harta yang terindah. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Yang ketiga, persembahan. Berikan persembahan yang terbaik di dalam hidupmu. Yang terbaik yaitu hatimu. Berikan pada dia. Maka saya percaya hidup kita tidak hanya setahun sekali mengalami sukacita yang besar, tetapi setiap hari ada sukacita dan semangat yang besar. Kita percaya kalau Yesus ada di dalam hidup kita ada perubahan. Yesus akan merubah hidup kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Rumah tangga yang mengalami kehancuran. Kalau Yesus hadir, ada anggur baru, ada pemulihan baru. Oleh karena itu, pagi hari ini, biarlah melalui firman Tuhan ini, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin.